Selamat pagi teman-teman kita semua. Pada kesempatan pagi ini saya akan mempresentasikan draft proposal saya. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Alfi Purwanti Alwi SEMM sebagai dosen Seminar Proposal Manajemen Pemasaran, dan juga teman-teman yang saya hormati di pagi hari yang berbahagia ini. Izinkanlah saya Rio Herutambu Bolon mempresentasikan draft proposal saya yang berjudul Pengaruh harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Langsung saja kita ke latar belakang, mana latar belakangnya adalah dimulai dari perkembangan makanan sejak zaman prasejarah dahulu sampai terjadinya revolusi makanan. Berdasarkan sejarah Eropa sampai abad 20 saat ini, dahulunya manusia mengkonsumsi makanan hanya untuk memenuhi rasa lapar saja dan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupannya. Pada era zaman prasejarah, manusia mendapatkan makanan secara sederhana, di mana alam sudah menyediakan makanan bagi mereka dengan cara berburu, memanah, memakan umbi-umbian, dan mengumpulkan persediaan makanan dengan cara bercocok tanam. Seiring perkembangan zaman sekarang ini, dengan munculnya berbagai teknologi dan ilmu pengetahuan yang memudahkan setiap kebutuhan bisa terpenuhi dengan cepat, tanpa terkecuali makanan. Bahkan dengan kecanggihan teknologi yang diiringi dengan berbagai inovasi, makanan semakin beragam jenisnya, mulai dari sifat, bentuk, rasa, bahkan tampilan yang disajikan yang sangat beragam. Dan kini makanan juga bisa menjadi wadah untuk melakukan bisnis yang sangat menguntungkan. Saat ini, makanan terus mengalami perkembangan. Selain merupakan kebutuhan pokok untuk manusia, makanan kini juga menjadi makanan ringan yang beragam dan memudahkan kebutuhan masyarakat. Dengan hadirnya makanan ringan yang praktis ini, tentunya akan memudahkan bagi masyarakat, terkhususnya bagi mereka yang memiliki pekerjaan atau aktivitas yang sibuk dan tidak sempat makan, maka makanan ringan sangat cocok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cepat, dan makanan ringan juga sangat cocok sedang bersantai. Seperti yang kita ketahui, banyak makanan ringan disajikan di berbagai tempat, mulai dari tempat yang ekonomis sampai yang eksklusif, dari harga yang murah sampai yang mahal. Sering sekali kita jumpai di pinggiran pasar ataupun di pusat perbelanjaan modern. Salah satu dari seluruh makanan yang ringan yang sangat disukai masyarakat karena praktis, rasanya enak, dan banyak manfaat, yaitu coklat. Coklat ini juga salah satu makanan yang tidak termakan oleh zaman sejak dahulu hingga memasuki zaman yang modern seperti saat ini. Coklat merupakan makanan ringan cemilan yang sangat praktis dan bisa dibawa kemana-mana, yang cocok menemani setiap aktivitas maupun pekerjaan. Coklat juga identik dengan cinta karena rasa yang manis dan enak, membuat hati terasa nyaman dan bahagia. Coklat dapat dinikmati oleh berbagai kalangan usia dan tingkatan sosial. Di Indonesia sendiri, coklat sudah sangat terkenal bagi kalangan masyarakat. Oleh karena itu, banyak produsen produk coklat di Indonesia maupun luar negeri memasarkan produk mereka ke Indonesia. Karena di Indonesia masyarakatnya sangat menyukai makanan cemilan dan praktis, maka hal ini menjadi peluang yang besar pada produsen coklat di dalam menjual produknya. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam produk coklat, baik dari dalam maupun luar negeri. Yang kita ketahui, merek coklat yang berasal dari dalam negeri yaitu Silver Queen. Silver Queen sendiri adalah hasil produk dalam negeri yang notabene disukai oleh masyarakat Indonesia. Selain itu, ada juga produk luar negeri yang sering kita jumpai di Indonesia, antara lain Cadbury, LV, Toblerone, KitKat, M&M, dan sebagainya. Dari berbagai merek tersebut memiliki perbedaan yang signifikan, mulai dari jenis produk, harga, kemasan, citra merek, dan kualitas yang dimiliki masing-masing produk. Untuk produk coklat di Indonesia sendiri tidak kalah saing dengan produk coklat di luar negeri. Walaupun pangsa pasar coklat di luar negeri cukup banyak sekali dan banyak yang cukup terkenal, tetapi merek lokal ini menjadi merek terbaik nomor 1 di Indonesia, yaitu Silver Queen. Coklat Silver Queen adalah salah satu produk yang diproduksi oleh PT Petra Food dan diperkenalkan pada tahun 1950. Silver Queen merupakan campuran coklat dengan kacang mede yang diproduksi dalam bentuk batangan.
Produk ini merupakan produk kebanggaan yang dimiliki Indonesia dan kini Silver Queen sudah menjadi merek coklat ternama di Indonesia, bahkan sudah mendunia. Dan kita bisa lihat pada gambar di bawah ini. Berikut adalah data mengenai top brand for teens index dari coklat batangan, yang dimana dari tahun 2019 coklat Silver Queen selalu menduduki posisi pertama. Hingga memasuki tahun 2020, Silver Queen tetap menjadi posisi pertama sebagai top brand for teens index. Berdasarkan data di atas, dilihat bahwa Silver Queen adalah top brand dari berbagai merek lainnya, dan bisa dilihat persentase yang dimiliki oleh Silver Queen sangat tinggi dibandingkan dengan merek lainnya. Pada tahun 2019 persentasenya adalah 59,1% dan pada tahun 2020 adalah 57%. Dari data tersebut bisa dikatakan bahwa produk coklat Silver Queen sangat digemari dan disukai oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Tingginya persentase top brand for teens index tersebut disebabkan oleh tingginya persentase makan masyarakat atau konsumen dalam keputusan pembelian yang berdampak pada kepuasan akan suatu produk. Berbagai faktor yang mengakibatkan produk tersebut bisa diterima oleh masyarakat. Di antaranya harga, kualitas produk, citra merek, dan sebagainya. Peran pemasaran dan strategi pemasaran merupakan faktor penting di dalam keberhasilan suatu produk. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah tersaji di atas, diiringi dengan keadaan pasar yang selalu dinamis, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Harga, Kualitas Produk, dan Citra Merek terhadap keputusan pembelian dan kepuasan coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Dari beberapa pokok pikiran yang telah penulis sampaikan pada latar belakang dan fenomena di atas, maka penulis dapat menarik rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Yang kedua, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Yang ketiga, apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Yang keempat, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Yang kelima, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan coklat Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Yang keenam, apakah citra merek berpengaruh terhadap kepuasan coklat Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Yang ketujuh, apakah keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan coklat Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru? Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat penulis, maka penulis dapat menarik tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Yang ketiga, untuk mengetahui citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Yang keempat, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap kepuasan coklat produk Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Yang kelima, untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan coklat Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Yang keenam adalah untuk mengetahui citra merek berpengaruh terhadap kepuasan coklat Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Yang ketujuh, untuk mengetahui keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan coklat Silver Queen pada milenial di Kota Pekanbaru. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber masukan, saran maupun perbaikan terhadap perusahaan terkait untuk meningkatkan pembelian terhadap produk melalui variabel-variabel yang mempengaruhinya. Yang kedua, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber wawasan pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui bidang manajemen pemasaran yang terkait dengan keputusan pembelian dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, bagi peneliti lainnya, sebagai referensi peneliti selanjutnya yang memfokuskan penelitian tentang harga, kemasan, citra merek, terhadap keputusan dan kepuasan suatu produk. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Dari pengertian pemasaran. Pemasaran adalah suatu kegiatan bisnis yang merupakan usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia, organisasi maupun masyarakat secara keseluruhan. Dengan adanya kebutuhan manusia yang harus dipenuhi, maka perusahaan akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan penciptaan produk pemuas kebutuhan yang disalurkan kepada konsumen melalui proses pemasaran. Pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa agar dapat memuaskan konsumen baik pada pembeli yang ada maupun pembeli potensial menurut swasta dan Handoko tahun 1997. Pengertian manajemen pemasaran. Menurut Winas,
tahun 2013 mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai kegiatan penganalisasian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program-program yang dibuat untuk membangun, dan memelihara keuntungan dari pertukaran melalui pasar sasaran guna mencapai tujuan organisasi dalam jangka panjang. Selanjutnya, harga. Harga merupakan salah satu ciri utama penentu permintaan pasar, serta barometer apakah produk dapat bersaing dan layak bertahan di pasar. Dengan tidak secara langsung, harga juga berperan menggiring persepsi konsumen bahwa tingkat harga menentukan kualitas dari produk berdasarkan pada pengalaman yang dialaminya. Menurut Kotler dan Armstrong, tahun 2013 mengatakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang dibebankan atas suatu barang atau jasa, atau jumlah dari nilai uang yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa. Berdasarkan pengertian harga, menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai uang yang ditentukan secara global yang harus dikeluarkan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu produk atau pelayanan jasa yang diinginkan. Selanjutnya, kualitas produk. Setiap perusahaan yang menginginkan dan memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan, maka akan berusaha membuat produk yang berkualitas, yang ditampilkan baik melalui ciri-ciri luar atau desain produk maupun inti atau core produk itu sendiri. Menurut Kotler, tahun 2016 mengatakan kualitas produk adalah keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kualitas produk adalah keseluruhan barang dan jasa yang berkaitan dengan keinginan konsumen yang secara keunggulan produk sudah layak diperjualbelikan sesuai harapan dari pelanggan. Selanjutnya adalah citra merek. Merek merupakan salah satu komponen utama dalam suatu produk strategi. Merek atau brand adalah suatu nama, simbol, istilah, rancangan, tanda, atau gabungan dari berbagai hal tersebut yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu produk dari seseorang atau sekelompok penjual untuk mendiferensiasikan produk satu dengan yang lainnya. Menurut Kotler dan Keller tahun 2007, citra merek merupakan gambaran dan kesan suatu produk atau elemen-elemen lain yang akan membangun persepsi konsumen terhadap karakteristik suatu produk ketika merek itu diucapkan. Citra merek atau brand image merupakan suatu gambaran atau kesan tentang suatu merek yang muncul dalam benak konsumen. Penempatan suatu merek dalam benak konsumen harus dilakukan agar citra merek yang tercipta menjadi semakin positif bagi konsumen. Saat suatu merek mempunyai suatu citra yang positif, maka merek tersebut menjadi semakin diingat oleh konsumen dan dapat mempengaruhi pembelian konsumen. Menurut Musai tahun 2013. Selanjutnya, keputusan pembelian. Keputusan pembelian yaitu sebuah pendekatan penyelesaian masalah pada kegiatan manusia untuk membeli suatu barang atau jasa. Dalam memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang terdiri dari pengenalan, kebutuhan, dan keinginan, pencarian informasi, evaluasi terhadap alternatif pembelian, keputusan pembelian, dan tingkah laku setelah pembelian menurut Swasta tahun 2007. Pengambilan keputusan merupakan suatu kegiatan individu yang secara langsung terlihat dalam melibatkan dan mempergunakan barang yang ditawarkan. Menurut Setiadi tahun 2003, mendefinisikan suatu keputusan atau decision melibatkan pilihan di antara dua atau lebih alternatif tindakan atau perilaku. Keputusan selalu mensyaratkan pilihan di antara berbagai perilaku yang berbeda. Selanjutnya, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen merupakan syarat penting yang harus diperhatikan oleh para produsen atau perusahaan dalam memasarkan produknya. Dapat dikatakan kunci utama bagi perusahaan untuk memenangkan persaingan adalah dengan memberikan nilai kepuasan kepada konsumen melalui penyampaian produk atau jasa yang berkualitas dengan harga kompetitif. Menurut Ben tahun 1991 menyatakan bahwa kepuasan pelanggan merupakan suatu tingkatan di mana kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan terpenuhi yang akan mengakibatkan terjadinya pembelian ulang atau kesetiaan yang berlanjut. Semakin berkualitas produk dan jasa yang diberikan, maka kepuasan yang dirasakan oleh pelanggan semakin tinggi. Bila kepuasan konsumen semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi badan usaha tersebut. Dari definisi kepuasan pelanggan atau konsumen di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya pengertian kepuasan konsumen adalah penilaian yang mencangkup perbedaan antara harapan dan kinerja perusahaan atau hasil yang diharapkan. Selanjutnya adalah kerangka konseptual, di mana kita bisa melihat pada gambar ini bahwasanya harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian, kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian,
harga berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, citra merek berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, dan keputusan pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya menurut Sugiono tahun 2010. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka konseptual yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sementara sebagai berikut. Yang pertama, H1, terdapat pengaruh antara harga terhadap keputusan pembelian. H2, terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap keputusan pembelian. H3, terdapat pengaruh antara citra merek terhadap keputusan pembelian. H4, terdapat pengaruh antara harga terhadap kepuasan konsumen. H5, terdapat pengaruh antara kualitas produk terhadap kepuasan konsumen. H6, terdapat pengaruh antara citra merek terhadap kepuasan konsumen. H7, terdapat pengaruh antara keputusan pembelian terhadap kepuasan konsumen. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian fenomena serta hubungan-hubungan yang digunakan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan melalui perhitungan ilmiah yang berasal dari sampel konsumen yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk melakukan frekuensi dan persentase tanggapan yang mereka berikan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang banyak menggunakan angka mulai dari pengumpulan data, penafsiran data, dan serta penampilan hasilnya. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Menurut Sugiono tahun 2010, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat milenial di Kota Pekanbaru, baik yang sudah bekerja maupun terpelajar yang pernah mengkonsumsi coklat Super Queen. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Menurut Sugiono tahun 2010, berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan, maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden baik yang sudah bekerja maupun terpelajar. Selanjutnya adalah jenis data penelitian. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terdiri pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dengan cara memberikan kuesioner yang mengajukan sejumlah pertanyaan mengenai harga, kualitas produk, dan citra merek terhadap coklat Super Queen. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui dokumen yang dipelajari melalui buku, jurnal, majalah, dan internet untuk mendukung penelitian. Selanjutnya, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah harga, kualitas produk, keputusan pemilihan, dan kepuasan konsumen. Lokasi dalam penelitian ini adalah tempat-tempat sekolah seperti SMA atau SMK, tempat keramaian seperti tempat olahraga, kafe, dan sebagainya yang ada di Kota Pekanbaru. Lokasi ini dipilih sebagai objek penelitian karena saya melihat banyaknya generasi milenial yang ada di situ. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data menggunakan analisis linear berganda. Selanjutnya, teknik pengumpulan data, yaitu kuesioner. Menyebarkan daftar pertanyaan melalui Google Form untuk diisi oleh masyarakat milenial di Kota Pekanbaru yang terpilih sebagai responden pada penelitian ini. Yang kedua, wawancara merupakan suatu jenis pengumpulan data di mana peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan pada masyarakat milenial di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Yang ketiga, studi dokumentasi mengumpulkan data dari buku-buku, tulisan ilmiah, majalah, dan internet. Selanjutnya adalah skala pengukuran. Skala pengukuran diukur menggunakan skala Likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial menurut Stimorang dan Lutfi tahun 2012. Pada penelitian ini, responden diharuskan memilih salah satu jawaban tersedia, kemudian masing-masing diberi skor tertentu. Total skor dihitung untuk kemudian menjadi ukuran posisi responden dalam skala Likert. Baiklah, sekianlah dari presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan dan saya ucapkan terima kasih.